para mahasiswa terkasih, jadi saya semester ini akan bersama-sama dengan Anda semua. Kita ada 29 mahasiswa di daftar, akan bicara sesuatu mengenai filsafat pendidikan. Nah, di kuliah pertama ini saya akan memberikan pengantar sekaligus terutama juga menjelaskan bagaimana kuliah ini didesain, kemudian bagaimana kuliah ini dilaksanakan, apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing kita. Kira-kira begitu. Dan di bagian akhir dari kuliah ini baru saya akan menjelaskan topik tertentu secara sangat sederhana yang dapat mengantar kita ke kuliah filsafat pendidikan. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai rancangan kuliah, kemudian pengantar kepada filsafat pendidikan, terutama definisi filsafat dan definisi filsafat pendidikan, kemudian pengantar kepada filsafat pendidikan dengan fokus pada 6 langkah refleksi filosofis. Nah, mari kita lihat bagian pertama tentang rancangan kuliah. Nah, sebelumnya silakan, saya dosen Anda. Tadi saya ada posting satu link YouTube mengenai saya, perkenalan singkat, bisa dilihat di situ kalau yang memang ingin melihat. Nah, sekarang rancangan kuliah. Nah, filsafat pendidikan itu tidak lain adalah cabang filsafat. Jadi saya ulang, ini adalah cabang filsafat, terutama filsafat terapan. Jadi yang ada satu filsafat teoritis, yang lain filsafat terapan. Nah, jenis filsafat terapan ini terutama bertujuan untuk apa? Untuk membahas dan mendiskusikan hakikat dan tujuan pendidikan, kemudian juga mendeteksi berbagai problem filosofis yang muncul dari macam-macam teori dan praktek pendidikan. Jadi kita ini kan sebagai calon guru pasti tidak sekedar melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kita juga dibekali dengan berbagai teori pendidikan. Nah, filsafat membantu kita untuk memahami teori itu, melihat seperti apa akuntabilitasnya, seperti apa teori itu dapat dianalisis, seperti apa teori itu dapat dipertanggungjawabkan, dan macam-macam. Nah, perhatikan bahwa pengertian ini menegaskan tujuan pengajaran filsafat pendidikan di perguruan tinggi, antara lain mendiskusikan secara filosofis berbagai teori dan praktek pendidikan dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Nah, saya memberi penekanan pada ruang dan waktu tertentu mengingat konteks kita yang berbeda-beda. Kita meskipun semua nanti akan menjadi guru SD atau sebagian besar menjadi guru SD, tetapi tempat kita menjalankan profesi sebagai guru itu adalah ruang dan waktu yang berbeda dan khas. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa menjadi guru di Kalimantan berbeda dengan menjadi guru di Papua, beda dengan menjadi guru di Jakarta. Jakarta sendiri pun berbeda, apakah Anda guru di utara, di selatan, pusat, timur, dan barat. Nah, kuliah ini diikuti oleh para calon guru sekolah dasar dan bukan mahasiswa program filsafat. Nah, ini saya menyadari betul, sehingga mata kuliah ini saya tidak akan membahas problem-problem filosofis yang rumit dalam teori-teori pendidikan, itu saya menghindari. Nah, saya maksudkan kuliah ini lebih difokuskan pada refleksi filosofis atas beberapa konsep umum mengenai pendidikan, terutama yang didiskusikan di Indonesia. Dan di Indonesia, berbagai konsep umum nanti sebentar kelihatan di rencana pembelajaran saya, nanti di situ kelihatan kok. Biasanya kita ngobrol mengenai pendidikan Indonesia itu seperti apa. Nah, itu kita diskusikan secara filosofis. Nah, karena itu, saya memberikan penekanan pada refleksi filosofis. Nanti hari ini kita belajar apa itu refleksi filosofis. Nah, ini tolong nanti kita kuasai dengan baik karena ini menjadi alat kita untuk menganalisa. Nah, dari aspek praktis, kuliah ini memperkenalkan pendekatan filosofis. Saya ulangi, pendekatan filosofis, terutama berfilsafat bersama anak-anak. Jadi ada dua pertemuan yang saya maksudkan untuk bagaimana saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman berfilsafat bersama anak-anak, dan itu saya fokus pada filsafat bersama anak-anak itu sebagai alternatif
Jadi bagaimana kalau mengajar itu juga ada metode filosofis atau pendekatan filosofis? Ya tidak tahu, tapi mudah-mudahan di masa depan itu menjadi menarik. Kemudian di kuliah-kuliah kita juga saya akan memperkenalkan cita rasa filsafat pendidikan dari perspektif filsuf Indonesia, terutama Ki Hajar Dewantara dan Romo Nicolaus Dierkar. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kuliah ini kita penguasaan materi yang dimintakan ada 3. Yang pertama, memahami refleksi filosofis dan refleksi filosofis atas teori atau konsepsi dan praktek pendidikan. Yang kedua, mendeteksi problem-problem filosofis dari berbagai teori atau konsepsi praktek pendidikan. Dan yang ketiga, menerapkan pendekatan filosofis dalam praktek pendidikan. Dan ini saya maksud tadi berfilsafat bersama anak-anak. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 4. Saya mengusulkan yang pertama, kita mampu memahami dan membuat refleksi filosofis atas beberapa konsepsi sederhana mengenai pendidikan dan praktek pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menemukan dan mengungkapkan kekurangan beberapa teori, konsepsi, dan praktek pendidikan dalam lokalitas tertentu. Nah, ini yang menjadi cita-cita saya juga, bahwa kita nanti bekerja di sekolah apapun, di yayasan apapun, atau di instansi apapun, kita memiliki kemampuan critical mind, kemampuan refleksi filosofis yang membuat kita dapat menganalisis, dapat memahami entah teori pendidikan, entah kebijakan pendidikan secara lebih baik. Yang ketiga, memahami pendekatan berfilsafat bersama anak-anak dan mempraktekannya di antara teman-teman. Nanti saya mengajarkan satu pertemuan itu teorinya atau langkah-langkahnya, dan satu pertemuan lagi itu prakteknya. Kemudian yang keempat, mampu memahami kekasan refleksi filosofis pendidikan di Indonesia. Ini kira-kira yang saya bayangkan, mudah-mudahan bisa kita capai ini. Nah, penilaiannya tes tertulis, tes kinerja atau praktek tadi, dan tugas. Bobotnya seperti ini, 25 UTS, 25 UAS, dan 50 tugas. Kira-kira seperti ini. Nah, lalu referensi yang saya gunakan, nanti saya usahakan mudah-mudahan saya bisa, karena ini kan kita belajar dari rumah, jadi mungkin agak kesulitan mencapai perpustakaan. Kalau saya sempat, nanti saya coba tapi kan langkahnya menjadi panjang, habis di scan kemudian dikirim, ya saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya nanti saya tidak sempat atau tidak ada waktu, nanti saya bagikan PowerPoint saya. Tetapi umumnya materi yang saya gunakan ini buku-buku berbahasa Indonesia. Saya sengaja memilih buku berbahasa Indonesia karena kalau bahasa Inggris kalian akan kesulitan juga untuk untuk mempelajarinya, perlu banyak waktu. Nah, maka buku yang saya sangat rekomendasikan itu nomor 2, 3, kemudian nomor 10. Nah, ini buku-buku yang sangat sederhana. Kemudian nomor 1. Jadi boleh dibilang 2, 3, 10, dan 1 itu buku-buku yang baik. Kalau Anda mau koleksi pribadi, bisa juga dibeli di mana, di Shopee atau di Lazada. Nah, kira-kira begitu, dan rancangan kuliah untuk 14 pertemuan itu seperti ini. Nah, saya memperkenalkan rancangan kuliahnya. Yang pertama hari ini, itu fokus utama pada memahami refleksi filosofis. Nanti saya ajarkan bagaimana, apa itu refleksi filosofis dan langkah-langkahnya. Nah, kemudian memahami pentingnya filsafat dalam pendidikan. Nah, ini kita terutama coba melihat sebetulnya filsafat itu siapa yang butuh sih? Siapa yang masih peduli dengan filsafat? Nah, mungkin orang tidak peduli karena tidak mengerti atau atau belum tahu saja. Tetapi mestinya orang memiliki apresiasi yang positif terhadap pendekatan filsafat. Kemudian di pertemuan ketiga, saya mengusulkan tema manusia dalam pendidikan. Jadi bagaimana kita sebagai subjek, calon siswa kita atau siswa kita juga sebagai subjek pembelajaran, itu dapat
kita posisikan sebagai manusia yang memang sama-sama ingin bertumbuh dan berkembang menjadi orang baik, menjadi orang yang terpelajar, menjadi orang yang berbudaya. Nah, ini kira-kira bagaimana kita memposisikan manusia atau peserta didik kita? Apakah semata-mata sebagai subjek atau sebagai objek, atau dia juga sebagai subjek? Kemudian pertemuan 4 itu lebih menukik ke hakikat filsafat, jadi esensi atau substansi filsafat pendidikan, apa yang disebut sebagai roh pendidikan. Kemudian di pertemuan kelima dan keenam kita akan bicara mengenai para pelaku pendidikan. Kita ngomong pendidik itu siapa sih? Tentu pertama adalah orang tua sebagai pendidik utama. Kemudian sekolah. Nah, orang tua ini kan umumnya mengajarkan tata krama, sopan santun, moralitas, dan mungkin sedikit orang tua yang mampu mengajarkan ilmunya. Di kota-kota besar misalnya juga orang tua sibuk dengan profesi dan pekerjaan, lalu kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Tetapi kita tahu bahwa dalam masa pandemi seperti sekarang ini, praktis orang tua mendampingi hampir seluruh proses pendidikan dan pengajaran anak-anak mereka. Nah, orang tua menjadi pendidik utama, kita para guru itu hanya melanjutkan apa yang sudah mulai ditanamkan di rumah. Kemudian, nah sekarang kalau kita di sekolah itu, apakah sekolah kita itu mengajar atau mendidik? Nah, ini kan konsepsi sederhana. Kita ini mengajar atau mendidik. Kita ini pengajar atau pendidik sebagai guru. Nah, ini pembedaan yang sederhana tetapi yang bisa menginspirasi kita untuk melihat bahwa ternyata proses pendidikan itu tidak hanya berhubungan dengan transfer of knowledge, tidak hanya berhubungan dengan indoktrinasi ilmu pengetahuan, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana mendampingi anak-anak untuk bertumbuh menjadi manusia yang dewasa dan matang, yang siap untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian di pertemuan 7 sebelum UTS, kita bicara mengenai pendidikan moral, pengajaran agama, dan klasifikasi nilai. Nah, ini saya sengaja memilihkan topik ini karena memang di masyarakat kita, terutama di Indonesia itu, kalau kita bicara mengenai K13, kurikulum 2013, itu memang muatan pendidikan karakternya itu begitu kuat, bahkan menjadi fokus yang ditegaskan, sehingga kalau kita tidak hati-hati maka pendidikan kita direduksikan kepada seluruh proses pengajaran nilai atau karakter dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian di 8 itu UTS. Kemudian kembali dari UTS kita bicara mengenai tegangan antara pendidikan eksak dan humaniora. Jadi kadang-kadang mungkin kita dengar dari guru-guru yang mengatakan atau orang tua yang mengatakan, oh anak gua lebih keren kalau dia masuk jurusan IPA, dia menjadi dokter atau menjadi ilmuwan dan seterusnya. Nah, secara tidak sadar kita mendowngrade atau menomorduakan pendidikan humaniora. Nah, problemnya adalah demikian. Apakah pendidikan ilmu sosial dan humaniora itu sesuatu yang tidak bermanfaat? Nanti kita lihat. Kemudian nomor 10, filsafat sebagai metode pendidikan. Filsafat sebagai metode pendidikan itu yang tadi saya mengatakan pendekatan filsafat dalam pendidikan, dan saya akan memperkenalkan filsafat anak. Maka di nomor 10 itu saya buat teorinya dan di nomor 11 itu prakteknya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang multikulturalisme. Jadi tadi saya memberi penekanan bahwa ternyata kita nanti kemudian menjadi guru dalam lokalitas tertentu. Kalau Anda seorang Jawa yang nanti mengajar di kampung saya di Flores sana misalnya, maka Anda harus menyesuaikan diri dengan kultur yang baru. Dan bagi saya ini seperti apa ya? Seperti kalau di Katolik itu seperti kesiapsediaan kita menjadi misionaris. Jadi kayaknya menjadi guru itu seperti menjadi misionaris. Kita siap untuk berubah, mengadaptasi diri dengan lingkungan sekitar. Kita siap terbuka. Atau kalau misalnya ada yang mau menjadi ASN misalnya, juga memulai suatu kultur yang baru. Nah,
Nah, inilah yang kita sebut sebagai berprofesi di dalam multikultur, dalam lingkungan yang multikultur, kira-kira begitu. Nah, kita akan lihat sebenarnya di sana. Dan kemudian filsafat pendidikan dari filsuf Indonesia, saya memperkenalkan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu itu dengan prinsip Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, itu praktis dari beliau. Kemudian saya juga memperkenalkan Ki Hajar Romo Nicholas Driarkara. Dan kemudian di dua bagian terakhir itu saya mencoba, nanti saya tahu bahwa nanti kalian akan masih akan kuliah etika keguruan atau etika profesi guru. Saya hanya memberi penekanan pada altruisme guru dan profesionalisme modern. Dan kemudian saya akan menutup rangkaian kuliah semester ini dengan kita mendiskusikan tantangan pendidikan abad 21. Nah, dan di Indonesia ini kan dengan menteri yang sekarang kita banyak bicara mengenai yang paling populer yang Merdeka Belajar gitu ya. Itu sebuah tantangan atau menjadi guru di era 4.0 dan seterusnya. Ini tantangan-tantangan yang kiranya bisa kita diskusikan. Kira-kira ini secara panorama perjalanan kuliah semester ini ke filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, secara singkat saya akan mengatakan demikian, bahwa filsafat itu kalau ditanya apa itu, jawabannya sederhana saja, tidak usah terlalu rumit, mengatakan secara etimologi kata atau secara asal-usul kata, filsafat itu karena pertama kali dipraktekkan secara formal oleh orang Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi, maka kata itu sendiri datang dari bahasa Yunani, bahasa Yunani, filosofia, yang merupakan gabungan dari dua kata philein, yang artinya mencintai, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat itu berarti mencintai kebijaksanaan. Nah, mereka yang mencintai kebijaksanaan itu disebut filosofos, atau dalam transliterasi bahasa Indonesia adalah filsuf. Jadi, pertanyaannya siapakah filsuf? Dia yang kerjanya atau dia yang preokupasinya, yang menjalankan hidup dengan selalu mencintai kebijaksanaan. Nah, Plato bilang dalam karyanya berjudul Phaedros, dia mengatakan bahwa mencintai kebijaksanaan itu artinya mencari kebijaksanaan. Jadi mencari. Kalau mencari itu ya menurut dia tidak pernah didapatkan secara definitif. Orang tidak pernah bisa mengklaim diri sebagai sudah bijaksana. Orang selalu berusaha mencari kebijaksanaan. Dia bukan memiliki kebijaksanaan. Itu kira-kira dalam menurut Plato. Ya, ini sesederhana itu. Nah, saya memberi komentar apakah semua orang bisa disebut filsuf sejauh dia mencari kebijaksanaan. Apakah kita semua disebut filsuf? Nah, biasanya dibedakan antara filsuf umum dalam arti kita semua sejauh ingin mendapatkan pengertian yang lebih mendalam mengenai segala sesuatu, kita dapat dikatakan sebagai filsuf umum. Tetapi ada yang disebut filsuf profesional seperti saya ini yang memang belajar secara khusus filsafat dan kemudian menjalankan profesi sebagai filsuf dan hidup dari mengajarkan filsafat. Nah, ini yang kami disebut filsuf profesional atau filsuf profesional, filsuf akademik, kira-kira begitu. Ini asal tahu saja, tidak terlalu penting juga untuk Anda sebagai calon guru. Nah, sekarang sementara itu filsafat pendidikan, tadi di awal saya sudah mengatakan filsafat pendidikan itu cabang filsafat. Jadi filsafat itu cabang pokoknya ada dua, filsafat teoritik dan filsafat terapan. Dan di filsafat terapan itu ada cabang-cabang lagi, ada ranting-ranting lagi. Jadi, batang, kemudian cabang, kemudian ranting. Nah, itu disebut sebagai applied philosophy atau filsafat praktis. Lawannya filsafat teoritis. Nah, wilayah kajian filsafat pendidikan itu ternyata sangat luas. Meliputi apa saja? Isu-isu etis. Etis itu tentang yang baik dan yang buruk.
Misalnya, apakah suatu kebijakan tertentu itu baik atau buruk secara moral. Isu-isu sosial politik, misalnya tentang kurikulum. Dalam diskusi, apakah kurikulum itu dapat diterapkan untuk satu negara tertentu secara seragam dan sama, atau regio tertentu punya kurikulum yang berbeda misalnya karena spesifik dari lingkungan tersebut. Apakah ujian nasional UN itu perlu atau tidak perlu? Apakah itu keputusan politik atau keputusan pendidikan? Filsafat pendidikan juga berhubungan dengan epistemologi, berhubungan dengan bagaimana suatu pengetahuan dapat diajarkan, dapat diketahui dan diajarkan. Berhubungan dengan metafisik juga dalam dunia pendidikan ketika mendiskusikan mengenai hakikat, mengenai esensi dari suatu pendidikan, suatu teori pendidikan, praktek pendidikan, dan semacamnya. Ini kira-kira wilayahnya sangat luas. Saya yakin di bagian ini kalian kabur, kalian tidak belum merasa ini, belum melihat ini ada di mana ini. Tidak apa-apa juga. Jangan khawatir, nanti sambil jalan kita lihat. Nah, subjek maternya itu, jadi subjek mater dalam arti apa sih, topik-topik apa yang akan dipelajari dalam filsafat pendidikan. Nah, dikatakan secara teoretis kita mengatakan berbagai isu dasar filosofis seperti hakikat pengetahuan yang pantas diajarkan, tadi problem epistemologi, terus mengenai watak dari kesetaraan dan keadilan pendidikan dan seterusnya. Misalnya di Indonesia kita bicara mengenai hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi segenap warga negara. Ini kan problem keadilan dalam pendidikan, juga problem kesetaraan, termasuk juga kesetaraan gender dan seterusnya. Nah, kemudian berbagai persoalan mengenai kebijakan khusus di bidang pendidikan dan praktek-prakteknya, seperti misalnya tadi saya mengatakan kurikulum terstandar sebagaimana yang dicita-citakan. Apakah kita membutuhkan kurikulum terstandar, atau apakah kita juga misalnya kurikulumnya bidang studi tertentu terstandar berlaku secara nasional, tetapi bidang studi yang lainnya dirancang oleh provinsi misalnya, atau oleh regio tertentu misalnya, tergantung dari karakteristik dari wilayah tersebut. Mungkin dalam kurikulum kita ketika menyebut muatan lokal itu ada hubungannya dengan ke sana. Kemudian soal pembiayaan pendidikan dan kaitannya dengan problem sosial, sosial, ekonomi, hukum dan moral. Kemudian justifikasi atas penentuan kurikulum. Nah, pertanyaan ini salah satu pertanyaan saja. Misalnya dalam kurikulum 13, ketika menentukan nilai-nilai yang perlu ditanamkan di sekolah. Nah, kan pertanyaan besarnya adalah nilai-nilai itu dari siapa atau dari mana, ditentukan oleh siapa, bagaimana nilai-nilai itu dirumuskan dan seterusnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mau tidak mau memaksa kita untuk berpikir secara filosofis. Nah, kemudian filsafat pendidikan itu hendak mencapai apa? Apa yang hendak kita capai dalam filsafat pendidikan? Nah, saya melihat bahwa dengan mempraktekkan filsafat pendidikan, seorang filsuf pendidikan, jadi orang yang fokus pada filsafat pendidikan itu akan disebut filsuf pendidikan, itu akan selalu menghargai kejelasan konsep, keketatan argumentasi, dan pertimbangan yang fair atas sudut pandang semua pihak yang terkait, yang terkena dampak dari suatu kebijakan pendidikan, penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan atas berbagai tujuan dan intervensi pendidikan. Jadi seperti itu. Misalnya ya, kita ambil contoh misalnya tentang kebijakan pendidikan. Misalnya di sekolah, misalnya sekolah di rayon tertentu tidak bisa masyarakat yang tinggal di rayon tertentu tidak bisa menyekolahkan anaknya di rayon yang berbeda atau rayon yang lain di luar rayonnya. Nah, ini kan suatu kebijakan pendidikan yang berdampak pada banyak pihak. Maka pertanyaannya, apakah pembatasan-pembatasan seperti itu dapat dipertanggungjawabkan? Mengapa terjadi pembatasan seperti itu? Apakah kebijakan seperti itu menimbulkan problem keadilan tertentu atau tidak? Dan seterusnya. Atau sebaliknya, tanpa pembatasan, malah keadilan tidak tercapai misalnya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dapat diajukan. Nah, filsafat sendiri itu saya mengatakan bermata dua.
melihat ke dalam dan melihat keluar. Melihat ke dalam itu dalam arti mengamati pendidikan dalam lingkup domestik, rumah tangga. Nanti ada problem tentang penanaman nilai dan norma, disiplin dan seterusnya di rumah. Apakah kemudian misalnya kita mengintervensi rumah tangga atau keluarga-keluarga supaya mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu saja? Apakah sekolah, rumah atau keluarga itu dapat diandalkan sebagai guru yang terutama atau pendidik yang utama dalam proses pendidikan anak dan seterusnya? Kemudian filsafat pendidikan juga melihat keluar, dalam arti merefleksikan praktek-praktek pendidikan dalam lingkungan sosial tertentu. Aspek legal, konteks sosial politik, di mana pendidikan dipraktekkan. Nah, perhatikan bahwa saya sangat menekankan lokalitas dalam arti itu. Mengapa? Karena memang kita akan menjadi guru dalam lokalitas tertentu dengan ciri khasnya yang berbeda. Kira-kira begitu. Nah, ini kurang lebih introduksi saya mengenai filsafat dan mengenai filsafat pendidikan, mengenai apa yang dipelajari dalam filsafat pendidikan dan penekanan-penekanan yang lain. Nah, ini di bagian terakhir saya akan memperkenalkan ini sebagai alat. Tadi saya bilang di awal, refleksi filosofis ini adalah metode atau alat yang kita pegang sebagai salah satu cara untuk mempraktekkan filsafat pendidikan. Entah sekarang, entah di masa depan ketika kita menjadi guru, sudah menjadi guru. Nah, saya mengambil satu contoh saja, mungkin nanti di luar sana atau di mana di sumber yang lain, Anda bisa menemukan langkah refleksi filosofis yang berbeda atau jumlahnya berbeda. Saya merumuskan 6 langkah ini dengan contohnya, lalu nanti saya simulasikan atau saya jelaskan, nanti kemudian saya minta kalian menuliskan di rumah masing-masing contohnya. Ini langkah-langkah refleksi filosofis itu mengapa dibutuhkan? Saya mengatakan bahwa supaya bisa mempraktekkan filsafat pendidikan, kita perlu kemampuan dasar berfilsafat. Kemampuan dasar. Sangat sederhana. Kemampuan yang paling asali dari berfilsafat itu adalah refleksi filosofis. Jadi, boleh dibilang para filsuf itu menjalankan filsafat dalam hidupnya karena mempraktekkan apa yang disebut refleksi filosofis. Nah, maka pertanyaannya, apa itu refleksi dan apa itu refleksi filosofis? Kita tahu refleksi itu kan reflektere, artinya membungkuk ke belakang, berbalik arah, berbalik ke belakang, melihat. Kalau Anda misalnya yang Katolik, kalau berefleksi itu ya merefleksikan diri, melihat diri dengan seluruh, melihat hidup yang sudah dilewati, apa-apa yang lebih, yang baik dan apa-apa yang kurang. Flektere itu kan membungkuk atau melengkung, jadi melengkungkan kembali, melihat kembali ke belakang. Nah, refleksi itu memikirkan kembali, memikirkan ulang secara saksama, melihat dan memahami secara mendalam, menangkap makna terdalam dari sesuatu yang dipikirkan, mendapatkan makna baru dari sesuatu yang dipikirkan secara mendalam. Ini kira-kira refleksinya. Nah, dalam arti itu kalau kita merenungkan sesuatu atau merefleksikan sesuatu, kita keluar dengan satu sudut pandang yang lebih baru, yang lebih segar. Mungkin tidak baru sama sekali, tetapi sesuatu yang lebih segar, sesuatu yang lebih membuat kita puas dengan diri kita, dengan masyarakat, dengan keluarga dan seterusnya. Nah, sementara refleksi filosofis itu dikatakan memikirkan sesuatu secara mendalam dan secara filosofis, dalam arti menemukan esensi atau eidos, menemukan hakikat. Nah, biasanya kita mengambil jarak, jadi kan dalam hidup kita itu kan kita nyelempung, kita ada di dalam kehidupan seperti biasa. Kita tidak pernah, hidup kita itu tidak seluruhnya penuh dengan tanda tanya. Enggak, kalau hidup seluruhnya penuh dengan tanda tanya tidak membahagiakan. Ada kalanya kita nyemplung saja, tidak usah banyak nanya, kita hidup saja. Tetapi kalau tanpa tanda tanya pun tidak baik hidup ini. Nah, kita mempertanyakan sesuatu berarti kita mengambil jarak. Kira-kira begitu ya. Jadi misalnya, saya bayangkan misalnya, setelah misalnya Anda nanti sudah jadi guru,
setelah 5 tahun bekerja di satu sekolah SD tertentu, misalnya di Jakarta Barat, di Jakarta misalnya, kemudian Anda dihadapkan pada pilihan apakah harus berpindah ke sekolah lain atau tetap di sekolah itu. Nah, ini Anda harus memikirkan secara mendalam. Nah, ketika mulai memikirkan itu untuk mengambil keputusan, nah pada waktu itu kamu mengambil jarak terhadap seluruh rutinitas sehari-hari supaya bisa memutuskan sesuatu. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari refleksi filosofis adalah ada sesuatu yang kita pikirkan secara mendalam, lalu ada individu kita, masing-masing kita yang melakukan refleksi itu, dan ada pemahaman baru sebagai hasil lain, kira-kira begitu. Dan ini ini kira-kira prosesnya. Jadi misalnya gambar ini saya melihat misalnya seorang cowok ini dia berpikir mengenai gambar ini yang para siswi ini yang pakaian seragam. Nah, ketika dia mau memikirkan mengenai pakaian seragam, maka dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang kalau memikirkan sesuatu itu ya kita mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri yang sedang berpikir itu. Pertanyaannya misalnya, mengapa anak-anak sekolah itu harus berseragam? Seragam sekolah, dan bukankah seragam itu membatasi kebebasan individu? Seragam sekolah, dan bukankah bagaimana dengan status sosial? Apakah seragam sekolah itu bagus karena memburamkan atau tidak menonjolkan status sosial karena semua orang sama? Atau jangan-jangan justru status sosial makin kelihatan meskipun ada seragam, kira-kira begitu. Atau tentang seragam dan fashion, apakah seragam itu hanya bentuknya yang seragam, atau seragam itu diciptakan sebegitu rupa sehingga sudah menjadi fashion, sudah menjadi fashionable. Jadi mengenakan seragam sekolah itu sebagai sebuah penampilan idealistik dari seseorang, kira-kira begitu. Nah, ini bisa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian orang yang sedang berpikir mengenai pakaian seragam itu akan mendapatkan pemahaman baru, mungkin kesadaran baru bahwa ternyata pakaian seragam itu begini. Ini kira-kira langkah-langkahnya. Ada 6 langkah. Yang pertama itu meragukan atau mengagumi. Jadi kita tidak sekedar meragukan, kita juga bisa mengagumi. Misalnya tentang keindahan, misalnya kalian ada di hadapan sebuah lukisan yang indah, misalnya kamu berziarah ke Vatikan misalnya, dan masuk ke Kapel Sistine, dan di sana Anda menemukan bahwa lukisan di dinding, di atap semua itu penuh, Anda mengagumi itu. Nah, ini kekaguman ini juga menjadi refleksi tersendiri. Kemudian setelah itu langkah kedua, merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan masalahnya apa. Kemudian yang ketiga, mengajukan solusinya. Yang keempat, mempertanggungjawabkan solusi tersebut. Yang kelima, mengajukan kritik filosofis. Dan yang keenam, pertahankan pemahamanmu. Jadi pemahaman yang sudah, pengertian yang baru yang kita dapat itu kita pegang, menjadi patokan kita. Tetapi kita pada saat yang bersamaan kita ingat bahwa patokan kita itu tidak bersifat kekal, jadi bisa berubah kapanpun. Ini kira-kira langkah-langkah filosofis. Nah, sekarang saya kasih tunjuk contoh, dan mudah-mudahan dengan contoh ini dapat menjadi model bagi kalian untuk nanti membuat refleksi filosofis tersendiri. Nah, sebelum ke contoh, saya tekankan ini. Jadi selalu ada 3 elemen utama ini. Yang pertama, orang yang berpikir atau merefleksikan, yaitu masing-masing kita. Nah, ini di gambar ini adalah laki-laki yang di sebelah kiri ini. Kemudian ada subjek yang dipikirkan, ada objek yang direnungkan, refleksikan. Dalam konteks gambar ini adalah pakaian seragam. Kemudian yang ketiga ada pemahaman baru, ada kesimpulan baru, dan seterusnya. Nah, misalnya saya mengambil contoh, misalnya soal pengadaan buku pegangan siswa. Jadi setiap tahun kan
di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu ada yang namanya pengadaan buku pegangan siswa. Nah, misalnya pengadaan buku pegangan siswa, kepala sekolah mengatakan harus seizin kepala sekolah. Jadi kita pegang ini. Jadi ini sebuah kebijakan, pengadaan buku pegangan siswa harus seizin kepala sekolah. Nah, perhatikan langkah pertama yang tadi saya jelaskan. Langkah pertamanya adalah meragukan suatu kebijakan, suatu masalah, meragukan sesuatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya kita berhadapan dengan kebijakan ini, pengadaan buku siswa, pegangan siswa harus seizin kepala sekolah, lalu kita mengajukan pertanyaan. Mengapa harus seizin kepala sekolah? By the way, pertanyaan ini tidak harus disampaikan ke orang lain, karena refleksikan kita proses berpikir dalam diri kita. Mengapa tidak diputuskan saja oleh guru mata pelajaran? Bukankah guru mata pelajaran lebih mengerti isi materi? Mengapa dalam memutuskan buku mana yang digunakan, kepala sekolah harus berkonsultasi dengan yayasan? Mengapa kepala sekolah memiliki preferensi tertentu terhadap penerbit tertentu misalnya? Mengapa harus penerbit A dan bukan penerbit B? Ada apa di situ dasarnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi, dengan mengajukan pertanyaan ini, pada saat yang bersamaan itu kita mengambil jarak, dalam arti kita tidak menerima begitu saja kebijakan bahwa harus izin sekolah. Kita ragu-ragu. Kita ingin melihat lebih mendalam. Nah, pertanyaan itu membuat kita mencari dan menemukan jawaban yang lebih dalam. Nah, kira-kira begitu. Nah, langkah kedua, setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, coba kita merumuskan masalah. Nah, jadi masalahnya apa? Kalau pengadaan buku pegangan siswa itu harus izin kepala sekolah, masalahnya apa? Nah, saya merumuskan masalahnya demikian. Dalam hal pengadaan buku pegangan siswa, apakah izin kepala sekolah itu dibutuhkan atau diperlukan? Nah, ini masalahnya, bukankah lebih baik guru mata pelajaran saja yang memutuskan karena dia lebih mengetahui isi pelajaran? Jadi, di sini perhatikan bahwa saya sebetulnya sedang ingin mengatakan bahwa pengadaan buku sekolah itu diputuskan saja oleh guru mata pelajaran karena dia yang lebih tahu. Dalam arti itu saya tampaknya tidak setuju pada kebijakan bahwa kepala sekolah yang harus memberi izin. Kira-kira ini ketahuan dari secara implisit dari perumusannya. Jadi masalah saya adalah bahwa guru atau guru mata pelajaran lebih tahu itu sehingga dialah yang berwenang untuk menentukan, bukan kepala sekolah. Nah, itu masalah yang saya punya. Nah, kemudian langkah ketiga, kalau begitu solusi yang saya ajukan apa? Solusinya bisa lebih dari beberapa, bisa diputuskan satu atau dua. Bisa diputuskan satu, bisa beberapa sebagai alternatif. Solusinya misalnya izin kepala sekolah tidak diperlukan. Nah, ini keras. Atau keputusan diberikan kepada guru mata pelajaran menjadi itu, kalau keputusan itu diambil oleh guru mata pelajaran, itu justru menjadi tanda kepercayaan pada kemampuan guru. Kira begitu ya. Kemudian, yang ketiga, agar penyalahgunaan wewenang tidak terjadi, guru mata pelajaran harus memutuskan bersama paling kurang 2 guru lainnya yang serumpun ilmu. Jadi misalnya, kalau bicara mengenai mata pelajaran buku matematika misalnya, maka di sekolah itu kalau guru matematika lebih dari 1, ya mereka yang memutuskan. Atau diskon atau solusi yang lain adalah diskon atau rabat penjualan buku digunakan untuk membayar uang sekolah siswa yang tidak mampu. Kadang-kadang dapat terjadi bahwa keputusan pengadaan buku itu diambil alih oleh kepala sekolah misalnya karena berhubungan dengan selisih harga, rabat buku dan seterusnya yang kalau di sekolah besar jumlahnya cukup besar, kira-kira begitu. Jadi jangan-jangan pengadaan buku sekolah yang harus izin kepala sekolah itu karena ada uangnya, kira-kira begitu. Nah, kalau itu masalahnya, maka saya mengajukan solusi, ya udah, penjualan buku itu selisih harga atau diskonnya itu kita pakai untuk pembayaran uang sekolah dari siswa yang tidak mampu. Ini kira-kira cara saya memberikan solusi.
Nah, kemudian bagaimana caranya, bagaimana cara saya mempertanggungjawabkan solusi yang saya berikan. Jadi, saya mengatakan, well, kalau kalau guru mata pelajaran yang memutuskan, nah itu kelihatan bahwa kita menghormati otonomi dan otoritas guru mata pelajaran. Jadi dengan memberikan kepercayaan, misalnya saya kepala sekolah, saya beri kepercayaan kepada guru mata pelajaran untuk memutuskan. Nah, justru di situ saya menghargai otonomi dan otoritas guru tersebut. Nah, kemudian guru mata pelajaran mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya guru mata pelajaran memutuskan salah, dia bertanggung jawab atas keputusannya. Kalau semuanya diambil alih oleh kepala sekolah, kapan guru itu bertanggung jawab? Kemudian, guru-guru mata pelajaran dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini juga menjadi momentum untuk guru-guru mata pelajaran itu berdiskusi dengan teman serumpun untuk secara bersama-sama mengambil keputusan. Atau kalau uang diskon itu dipakai untuk membayar uang sekolah anak-anak yang miskin, maka di situ justru kita menunjukkan kepedulian pada anak-anak miskin dan juga mencegah kemungkinan terjadinya self interest. Jadi self interest dalam arti pihak tertentu ingin membuat harga diskon itu untuk kepentingan dirinya sendiri, kira-kira begitu. Daripada untuk kepentingan diri, ya udah kita pakai untuk bayar uang sekolah anak-anak. Nah, kemudian langkah kelima, kita ajukan kritik filosofis. Misalnya, kritik filosofis yang saya ajukan adalah otonomi dan otoritas. Jadi, perhatikan tadi kan saya mengatakan bahwa kalau guru mata pelajaran itu dikasih kesempatan untuk memutuskan karena mereka lebih tahu isinya. Nah, pertanyaan filosofisnya adalah demikian. Lah, bukankah otonomi dan otoritas guru mata pelajaran itu bersifat terbatas? Jadi, kalau kita berikan kepercayaan begitu saja, jangan-jangan mereka salah memutuskan. Nah, mengapa? Karena otonomi dan otoritas guru mata pelajaran itu terbatas sifatnya. Nah, kemudian pertanyaan kritik filosofis yang lain. Bagian dari tanggung jawab guru adalah kepatuhannya pada kepala sekolah. Jadi, bukankah dengan mentaati kebijakan kepala sekolah soal izin kepala sekolah dalam pengadaan buku pelajaran itu adalah bagian dari kepatuhan pada kepala sekolah. Nah, kemudian yang lain, tidak semua guru mata pelajaran memiliki pemahaman yang baik mengenai isi buku pelajaran. Nah, sebetulnya ini hampir almost impossible, karena guru mata pelajaran kalau dia itu orang matematika ya pasti dia tahu. Tetapi kira-kira ini saja, ini pertanyaan filosofis saja, pernyataan filosofis saja, kritik. Tidak semua guru mata pelajaran itu memiliki pemahaman yang baik mengenai isi buku. Nah, ini kira-kira kritik filosofis. Nah, perhatikan, kritik filosofis itu menjadi semacam juga kontra argumen, menjadi seperti upaya untuk mempertanyakan kembali solusi tadi itu. Ya, kerja filsafat kan begitu. Kemudian yang keenam, posisi itu dipertahankan. Jadi pada akhirnya, terlepas dari solusi yang diberikan macam-macam tadi atau kritik filosofis yang diajukan, pada akhirnya ada posisi yang dipertahankan. Keputusan harus diambil. Keputusan pengadaan buku tetap diberikan kepada guru mata pelajaran. Ini keputusan satu. Lalu kemudian uang yang didapatkan dari selisih harga buku tidak digunakan untuk membeli buku, tidak digunakan untuk membayar uang sekolah siswa yang tidak mampu, karena uangnya tidak cukup atau macam-macam. Kalau siswa yang tidak mampu itu terlalu banyak, maka guru memutuskan untuk membeli buku referensi dari berbagai disiplin ilmu supaya ditaruh di perpustakaan agar dapat dibaca. Nah, kira-kira ini 6 langkah refleksi filosofis yang saya tawarkan. Misalnya saya ingin dengar dari apa ini ya? Misalnya saya ingin dengar dari Agustinus Nuryanto. Mana Agustinus Nuryanto? Ada? Mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Oke, siap. Nah, Agustinus Nuryanto, kalau kamu sendiri kan nanti menjadi guru SD, kira-kira menurutmu
filsafat, kalau tadi dengar-dengar omongan saya atau presentasi saya, kira-kira ada nggak kepikiran dalam dirimu sekarang sebagai guru SD, kira-kira filsafat itu ada kagak gunanya gitu? Menurutmu, kira-kira setelah saya dengar dosen tadi ngomong-ngomong mengenai filsafat, saya nanti jadi guru SD, filsafat ini gunanya ada atau enggak sih? Kalau ada, saya mau pakai untuk apa kira-kira? Itu pertanyaan saya. Silakan Agustinus. Ada? Kalau menurut saya Pak, itu mungkin filsafat apa yang tadi Bapak presentasikan mungkin masuk Pak untuk kita sebagai guru, terutama kita sebagai guru, karena kan apa ya, kayak dari langkah-langkahnya aja tadi kayak ada yang pertama aja meragukan dengan mengajukan pertanyaan. Itu kayak kita harus apa ya, bisa dalam artian memutuskan buku apa yang wajib kita pakai ketika kita nanti mengajar anak-anak tersebut, kayak sesuai nggak sama anak-anak tersebut Pak. Terus kayak ada merumuskan masalahnya. Jadi kayak setelah kita apa ya, mengambil buku pegangan tersebut, terus kita refleksikan Pak, apakah setelah kita praktekkan ke anak-anak tersebut itu sesuai Pak, apa nggak sesuai sama kebutuhan yang sedang kita dalamin Pak. Mungkin itu sih Pak. Oke. Ya, berarti Agustinus lihat dari sisi praktisnya ya, praktisnya Pak. Oh, ternyata Iya Pak. Langkah-langkah itu bisa membantu saya untuk setidak-tidaknya melihat masalah secara lebih mendalam begitu. Oke. Good. Nah, itu yang maksud saya. Jadi kita mungkin tidak akan tahu banyak teori filsafat, saya yakin gitu. Karena pasti kamu tidak akan jadi filsuf, kecuali yang laki-laki ini ada yang putuskan untuk jadi pastor, ya pasti harus belajar filsafat. Tapi kalau jadi guru ya mungkin tidak. Atau nanti ada yang melanjutkan ke S2, pasti ada mata kuliah filsafat lagi gitu. Nah, tapi setidak-tidaknya cara kerja filsafat dalam arti berpikir kritis, reflektif, dan seterusnya itu bisa kita pakai. Dan senjatanya seperti itu tadi, senjatanya ya apa? Alatnya apa ya? Yang mengajukan pertanyaan, yang meragukan, ya tidak cepat percaya. Dan itu kan kadang-kadang kita dianggap ya pemberontak lah, atau kepala batu lah, atau keras kepala dan seterusnya. Tapi itu kan bukan maksud kita. Maksud kita adalah mencoba memahami sesuatu secara lebih proporsional, secara lebih mendalam. Alasan apa sih kepala sekolah ingin mengambil alih kebijakan? Alasan apa sih yayasan memutuskan ini? Kenapa sih uang sekolah anak-anak terus dinaikkan dan seterusnya? Kira-kira itu pertanyaan yang kita ajukan itu kan memaksa kita untuk menemukan jawaban yang lebih mendalam. Tapi begitu jawaban kita temukan, kita meragukan lagi yang tadi refleksi filosofis itu. Tapi bagaimanapun juga kita harus mengambil keputusan. Nah, keputusan itu kita pegang, tapi tetap kita pada saat yang bersamaan ingat bahwa keputusan itu bukan hal yang kebenaran mutlak, kira-kira begitu. Akan ada orang yang tidak setuju, akan ada orang yang menolak, dan macam-macam. Oke, itu tadi dari Agustinus. Nah, sekarang saya mau tanya satu lagi. Valeria Adela. Valeria, dengar suara saya, nak? Dengar, Pak. Oke, Valeria. Valerian punya bayang. Kamu sekarang semester berapa ini? 2 ya? 2 atau 4 sih? 2, Pak. Oke. 2 itu belum 2 itu berarti apa? Masih hijau sekali. Nah, pertanyaan saya gini, Valeria. Kira-kira menurutmu atau menurut bayanganmu, kira-kira di sekolah nanti sebagai guru, masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi?
masalah-masalah mungkin dihadapi mungkin kayak kalau yang di sini kan ketika pembelian buku gitu ya Pak, mungkin kalau hal lain bisa misalnya tentang bagaimana kayak proses belajar mengajar yang seharusnya benar gitu Pak. Jadi maksudnya kayak misalkan anak SD jam pelajarannya itu 1 jam pelajaran itu berapa menit. Terus kayak maksud saya kayak disesuaikan dengan tingkatannya, kayak misalnya SD itu cuman bisa fokusnya sekitar berapa menit, nanti SMP berapa menit, jadi nggak bisa disamakan gitu antara setiap jenjang, misalkan bisa seperti itu Pak. Oke, itu kan yang dipraktekkan. Nah, terus masalahnya apa? Misalnya kalau di sekolah mengajar anak SD 30 menit misalnya satu mata pelajaran, jam pelajaran 30 menit. Karena sudah diketahui bahwa anak-anak berkonsentrasi hanya sekitar itu. Kalau SMA mungkin 40 menit misalnya. Terus masalahnya apa? Valeria? Masalahnya itu mungkin kayak ada beberapa guru yang misalkan berpandangan lain gitu, kayak misalnya harus berapa menit. Okay. Maksudnya bisa ada beberapa guru yang punya pandangan enggak, harusnya lebih dari yang itu ditentuin ini karena alasan lain sebagainya gitu Pak. Oke, bisa juga begitu. Nah, bisa juga jadi misalnya ada guru yang mengatakan enggak, supaya materinya itu tuntas diajarkan maka harus 40 menit misalnya, atau harus 50 menit. Nah, misalnya di situ terjadi diskusi. Nah, pendekatannya bisa filosofis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya, tetapi jawabannya bisa dicari ke misalnya psikologi pendidikan, bisa ke teori tertentu atau pandangan tokoh tertentu, atau hasil temuan ilmiah tertentu yang mengatakan tentang durasi atau endurance waktu anak-anak menerima ilmu, menerima input ilmu, bisa juga begitu. Oke. Ya, itu bisa menjadi salah satu masalah. Bisa itu kan umumnya lebih ke masalah teoritis ya, masalah teoritis. Ada juga masalah praktis tadi. Masalah praktis juga macam-macam. Selain itu, mungkin soal idealisme Anda, misalnya kalian baru lulus, lagi semangat-semangatnya sebagai sarjana baru, mau mengajar, ternyata tahu-tahu dapat sekolah yang fasilitasnya buruk. Sambungan wifi-nya jelek, laboratoriumnya tidak ada, perpustakaannya miskin, dan seterusnya kira-kira. Nah, itu ada masalah juga nanti misalnya, dan lain-lain. Atau masalah lain soal kebijakan, soal kontrol pemerintah, soal harus melapor ke Sudin, dan seterusnya. Kira-kira itu juga hal-hal yang bisa dipikirkan sebagai masalah. Oke, ini kira-kira jawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan sesuatu yang barangkali saya lupa atau apa. Nah, saya usulkan kalau bisa kesempatan ini kalian pakai aja untuk bicara, tidak usah takut salah. Bagi saya yang penting bicara. Nanti kalau yang pikirnya kurang bagus kan tugas saya membantu untuk merumuskan, membantu untuk harusnya pikirnya begini, harusnya sampaikannya begini. Saya dengan senang hati akan membantu. Ada lagi satu lagi yang mau bicara? Pak, saya mau bertanya. Ya, dengan siapa, Nak? Dengan Agustina, Pak. Oh ya, oke, silakan. Saya mau bertanya.
bagaimana itu filsafat pendidikan, penerapan filsafat pendidikan, terutama di pendidikan sekolah dasar, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Bagaimana filsafat pendidikan diterapkan di sekolah dasar? Oke, jawabannya sederhananya begini. Jadi, filsafat ini kan sebetulnya bukan ilmu praktis ya. Itu bukan ilmu praktis. Dia hanya akan membantu kita untuk apa ya? Untuk kalau setiap kali kita terus mengajukan pertanyaan, kalau setiap kali kita terus meragukan sesuatu, kalau setiap kali kita tidak cepat-cepat percaya akan sesuatu, itu akan menjadi kebiasaan. Dan dengan kebiasaan begitu, kita sebagai guru SD, ketika menghadapi keadaan di sekolah, menghadapi problem dengan anak-anak yang tidak disiplin dan seterusnya, kita selalu bisa mengajukan pertanyaan untuk menemukan jawaban-jawaban yang lebih mendalam misalnya. Nah, itu mengapa? Itu karena kebiasaan filsafat itu kan tadi saya bilang membantu kita untuk berpikir lebih mendalam, untuk melihat segala sesuatu lebih utuh. Kita tidak mudah percaya atau tidak cepat-cepat percaya. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya, ketika kamu datang, kamu menjadi guru kelas, di kelas 3 misalnya, guru kelas 2 memberitahu kepada kamu, Bu, si Alvin itu orangnya gini. Nah, Alvin itu akan naik ke kelas 3. Nah, kalau kamu akan mudah percaya, jika mudah percaya, maka kamu akan percaya begitu saja pada rekan gurumu yang wali kelas 2 itu. Tapi sekarang kamu mengatakan, saya tidak akan percaya. Saya akan melihat, akan membangun komunikasi yang lebih bagus dengan Alvin. Saya akan begini. Nah, ketika Anda membangun komunikasi dengan bagus dan seterusnya, maka Anda tadi poinnya tadi adalah pertama, tidak percaya cepat-cepat dengan teman guru Anda. Yang kedua, ingin membangun relasi dan menangkap keadaan yang sebenarnya dari Alvin misalnya. Ini hanya contoh. Nah, jadi di mana peran filsafat? Tadi saya bilang filsafat itu bukan ilmu seperti matematika atau sejarah atau apa yang kita ajarkan langsung ke anak-anak. Tidak, tetapi kebiasaan kita mengajukan pertanyaan, kebiasaan kita tidak cepat percaya, kebiasaan kita mengambil jarak, kebiasaan kita melihat segala sesuatu secara utuh dan seterusnya. Nah, itulah filsafat. Itulah sumbangan filsafat untuk seorang guru SD. Kira-kira itu jawaban saya, Agustina Afrida. Kira-kira begitu. Jadi, baik Pak, terima kasih. Ya, jangan khawatir bahwa filsafat itu harus orang yang tahu teori filsafat. Enggak. Itu nanti saya kan kerjanya ya ngajar filsafat, ya saya yang tahu teorinya. Kalian yang saya ajarkan adalah akan membiasakan kamu untuk mencoba mengajukan pertanyaan, mencoba melihat segala sesuatu secara utuh, mencoba melihat lebih mendalam dan seterusnya. Nah, kalau itu berhasil, ya itulah filsafat. Kayak begitu. Sebagai guru SD. Tapi juga filsafat dapat berguna untuk hidup kita sih. Untuk hidup kita juga filsafat sangat berguna. Misalnya dalam menghadapi problem, dalam menghadapi kesedihan, penderitaan, atau bahkan kegembiraan. Kita juga bisa, misalnya Anda karena kalian masih remaja misalnya, tiba-tiba pacar memutuskan atau menyudahi hubungan. Nah, lalu Anda mengalami kesedihan yang mendalam dan seterusnya. Nah, maka dengan mengajukan pertanyaan, kita mengambil jarak itu. Jadi kita mengatakan, kenapa sih saya bersedih? Kenapa sih saya harus terpaku pada orang itu dan seterusnya. Nah, pertanyaan itu memaksa kita untuk menemukan jawaban yang lebih mendalam. Itu maksudnya. Nah, jawaban yang lebih mendalam itu bisa kita dapatkan dari mana-mana sih. Misalnya dapatkan dari psikologi, dapatkan dari kutipan ayat tertentu dari kitab suci, dapatkan dari novel yang kita baca, dapatkan dari film-film yang kita tonton, dapatkan dari nasihat orang tua. Nah, itu kan kita dapatkan jawaban itu karena kita bertanya gitu.
Nah, filsafat membantu kita untuk bertanya itu. Kira-kira begitu. Oke, itu jawaban saya.